Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukumnya, lagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Tadi ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Jadi bisa pemberian dari luar. Nah ini ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan ya. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersama. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam seperti apa Bu? Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya, kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain kan, doain biar cepat bebas itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, mau sholat dulu ya Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Dari telinganya ke... Dengan Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke, pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh rambutnya keriting. rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang dicat itu beda jauh. Sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke, berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya, seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke, tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke, di rumahnya ya Saka ya? Ah, siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya rela mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. "Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra.
Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong.